Ya, saudara, selamat siang rekan-rekan semuanya di mana saja Anda berada. Hari ini kita disuguhkan oleh pemanggilan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya dalam kaitannya untuk mengklarifikasi tentang laporan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwa mereka sangat tidak nyaman dengan adanya banyaknya dugaan-dugaan yang menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo ini palsu. Dan hari ini Roy Suryo mendapat panggilan ke Polda Metro Jaya. Dalam panggilan tersebut dikatakan oleh Roy Suryo ada pelapor namun tidak ada terlapor. Dan mereka diundang oleh Polda Metro Jaya dalam rangka mengklarifikasi semua persoalan ini. Dan beliau juga menanyakan kenapa dalam surat panggilan itu tidak ada terlapornya, bahkan pelapornya ada. Dan ini saya jelaskan sedikit di sini. Ini adalah trik kepolisian, di mana memang kepolisian boleh menggunakan trik-trik itu, trik model A dan trik model B. Tetapi nanti dalam satu pemeriksaan, seseorang yang telah diperiksa dalam rangka memberikan klarifikasi, kemudian orang tersebut masuk kepada ranah pidana, maka seketika itu juga polisi akan meningkatkan status mereka dari klarifikasi menjadi tersangka. Dan kalau memang nanti ada indikasi Roy Suryo ini terlibat dalam perkara-perkara pasal-pasal yang memberatkan mereka, terutama ujaran kebencian atau sara, ya, maka seketika itu juga polisi kemungkinan dengan segala macam pertimbangan akan menahan Roy Suryo di Polda Metro Jaya. Coba kita dengarkan pernyataan dari Roy Suryo ketika beliau jeda diperiksa karena akan melakukan sholat zuhur bersama. Kita dengarkan sama-sama. Ya, oke. Tentang pemeriksaan ceritanya. Oke, santai aja. Pancing pertanyaan. Ya, jadi tanyakan tadi benar. Ya, oke. Terkait dengan pemeriksaan hari ini atau klarifikasi hari ini. Iya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya 15 Mei 2025 dengan surat yang memang sudah saya terima baik secara fisik maupun secara elektronik ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut-sebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad ya, namanya udah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu loh. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki lah gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada, termasuk juga Bang Resmon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada suratnya. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi gitu, karena ketika ditanyakan yang lain saya strict dengan Polda Metro ya. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025 ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak Pak Titi untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan enggak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut-sebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada ya kita nggak wajib gitu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Joko Widodo ya, pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis, tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapor ini penting ya teman-teman, jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri ya, jadi kita nggak
usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, diudak-udik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismond, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita, tiba-tiba Bang Rustam ini, tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja oh ya saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan ya, diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita ngasih kuliah tentang Undang-Undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya gini. Ini harusnya pasal ini digunakan. Oh siap bang. Itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, ini kan tadi kan juga disebutkan di tanggal 26. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena kan sebelumnya kemarin Pak Michael juga sempat ditanyakan tanggal 26 itu apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Saya tidak berhak menjawab tanggal 26 itu apa. Nanti saya dikira ST. Yang jelas tanggal 26 itu saya sedang melaksanakan buka bersama ya di rumah makan Oma apa gitu ya. Itu kegiatan saya. Ya, yang lain ya saya nggak tahu, silahkan penyidik tahu. Yang jelas saya tanggal 26 itu kita lagi buka bersama dengan komunitas otomotif saya itu di rumah makan di daerah Kemang. Silahkan diperiksa di situ. Kalau ada CCTV saya cek di situ. Tapi perkara apa yang terjadi silahkan ditanyakan ke yang lain yang tahu. Saya keberatan untuk menjebak teman-teman yang lain. Nggak boleh juga kita. Kita tuh di situ diajak jujur tapi juga harus cerdas. Jangan kita jujur tapi malah nyarat-nyarat yang lain gitu loh ya. Jadi saya juga ajak jujur ke kepolisian ya, kalau pelapornya ada terlapornya nggak ada, gimana ini laporan bisa gitu ya. Oke, saya kira itu ya Mas. Terus ini Pak, untuk kasus dari 26 Maret apa ini kerap disebut lagi? Saya belum sampai pertanyaan itu. Jadi nggak ada. 26 Maret tidak ada dia, Ya tidak sudah. ada Dokter Tifa, tidak ada Dokter Syanipar. Ya. Tanggal 26 Maret. Ya udah. Itu jelas. Itu jelas ya. Jadi saya buka bersama tanggal 26 Maret ya. Oke, makasih. Oke, saudara, kita sudah mendengarkan apa ya pernyataan dari Roy Suryo. Lihat saja, mereka memang selalu berbelit-belit ya, dan mereka selalu ingin menyampaikan ke publik bahwa inilah yang paling benar ya. Mereka menyatakan bahwa panggilan polisi itu tidak benar karena memang ada pelapor, kemudian tidak ada terlapor, makanya seperti Roy Suryo ini tidak mau memberikan keterangan-keterangan yang menurut dia bukan kapasitasnya terlapor, karena dia bukan terlapor, dia adalah diundang untuk mengajukan klarifikasi. Nah, coba kita lihat apakah betul
pernyataan dari Roy Suryo ini, setiap panggilan polisi ada terlapor harus dilengkapi juga terlapornya, atau ada pelapor yang harus dilengkapi juga dengan terlapornya. Saya akan tanyakan kepada AI ya, atau AI di sini. Kalau AI, apakah memang setiap panggilan polisi ini harus melibatkan pelapor atau ada terlapornya? Lalu bagaimana jika panggilan polisi ada terlapor tapi tidak ada terlapornya? Bagaimana jika surat panggilan polisi tercantum nama pelapor sedangkan menurut Rai Suryo mengatakan tidak ada terlapor? Apakah nanti dalam pemeriksaan Rai Suryo polisi dapat meningkatkan status Rai Suryo? Pertanyaan Anda menyentuh soal posisi hukum seseorang dalam proses penyelidikan pemeriksaan oleh kepolisian. Mari kita bahas secara sistematis. 1. Perbedaan antara pelapor, terlapor, dan pihak yang dipanggil untuk klarifikasi. Dalam suatu perkara pidana, pelapor adalah pihak yang mengadukan dugaan tindak pidana. Terlapor adalah orang yang dilaporkan, namanya dicantumkan dalam laporan polisi sebagai pihak yang diduga melakukan perbuatan pidana. Saksi pihak yang dipanggil klarifikasi adalah orang yang dipanggil untuk memberikan informasi, belum tentu statusnya sebagai tersangka atau terlapor. 2. Pernyataan Rai Suryo, tidak ada terlapor. Jika Rai Suryo menyatakan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada terlapor, maka kemungkinan laporan dibuat model A, yaitu laporan temuan polisi sendiri, atau laporan dibuat model B, tetapi tanpa menyebutkan nama terlapor, alias in blanco, terbuka untuk penyelidikan lebih lanjut. 3. Apakah polisi bisa meningkatkan status Rai Suryo? Bisa, apabila, setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, ditemukan alat bukti permulaan yang cukup bahwa Rai Suryo patut diduga melakukan tindak pidana. Maka statusnya bisa ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, meskipun awalnya tidak disebut sebagai terlapor. Ini sesuai dengan KUHP, Pasal 1 Angka 14 dan Pasal 183 KUHP, dan juga praktik penyidikan yang umum dilakukan. 4. Kata, pelopor, di surat panggilan. Jika Anda menyebut pelopor, mungkin yang dimaksud adalah pelapor. Jika itu yang tertulis di surat panggilan, berarti yang dipanggil adalah orang yang membuat laporan, bukan pihak yang dilaporkan. Namun jika Rai Suryo menerima surat panggilan tetapi merasa bukan terlapor, maka bisa jadi ia hanya dipanggil sebagai saksi atau ahli, bukan sebagai tersangka. Kesimpulan. Rai Suryo memang bisa saja belum jadi terlapor saat ini. Namun jika hasil penyelidikan menemukan bukti yang cukup, statusnya bisa berubah menjadi tersangka. Proses ini sah secara hukum dan tergantung pada hasil penyelidikan serta gelar perkara oleh penyidik. Ya, saudara, ini terbukti ya bahwa memang Rai Suryo ini tidak menguasai tentang ilmu kepolisian, apalagi ilmu hukum ya, karena mereka sering sekali membicarakan hal ini di depan media. Ternyata untuk satu laporan polisi, kita melapor dan kita juga tentunya akan merahasiakan ya siapa yang terlapornya, tetapi kita mengasih nama-nama yang harus diperiksa ini ya 1 sampai sekian. Dan ini polisi ya. Dinyatakan tadi dalam jawaban AI bahwa ada 2 trik polisi yang dipakai adalah trik panggilan model A, yaitu trik panggilan hasil temuan polisi. Jadi polisi telah menyelidiki lebih lanjut atas laporan tersebut, kemudian mereka memiliki temuan, dan temuan itulah yang nantinya akan dibahas, makanya dia memanggil Rai Suryo ini sebagai untuk klarifikasi yang sudah barang tentu sudah ada temuan polisinya. Kemudian ada juga tipe panggilan polisi yang tidak menyebutkan nama terlapor, ini tipe B umpamanya, dan ini adalah tanpa menyebutkan nama pelapor. Jadi pelapor tidak disebutkan di dalam panggilan itu. Ya, ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Artinya kalau nanti ditemukan Rai Suryo memang terkena kasus atau perkara ujaran kebencian atau sara, maka yang dipakai adalah tipe B yang mana akan ditingkatkan menjadi tersangka. Nah itu ya, jadi tidak semua apa yang dibicarakan oleh orang-orang pintar seperti Rai Suryo ini kita bisa pahami. Ternyata memang di dalam ilmu kepolisian itu banyak trik-trik polisi untuk dapat memanggil orang yang kebanyakan orang itu salah tapi tetap mengaku tidak akan pernah merasa bersalah, ya seperti Rai Suryo ini. Oke, itu saja kira-kira rekan-rekan semuanya. Kalau Anda punya pandangan lain terhadap panggilan polisi yang tidak pakai terlapor ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan juga kalau memang
nanti malam ya Ray Suryo dalam panggilan kedua, tahap keduanya setelah sholat zuhur tadi ini tidak bisa pulang. Ternyata polisi menggunakan panggilan tipe B, yaitu tanpa menyebutkan pelapor, tetapi dalam pemeriksaan yang bersangkutan masuk pada ranah ujaran kebencian. Oke, kita sampai di sini saja ya. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.